Bila Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, masuk kita acara berikutnya. Kita dengarkan tausiah agama disampaikan oleh Al-Ustaz Bambang Sugito SAG MA. Pada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini capek ini tadi menjawab salam bunda neto ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di malam nuzulul Quran, di malam ini 17 Ramadan. Allah masih memberikan kita hidayah, petunjuknya, sehingga dapat hadir di rumah Allah mengikuti acara safari Ramadan, yang dimana pada malam hari ini yang hadir adalah Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama di tempat ini, Bapak, orang tua kami, juga Bapak Imam ya, yang tadi semangat membawa sholat. Saya sudah ragu di belakang karena ketika Isya saya tengok pelan, rupanya pelan tapi cepat. Jam 9 tuntas. Biasanya kalau 23 setengah 10. Saya tanya Pak Ilyas, cepat Pak, ini karena Bapak datang. Kalau Bapak tak datang setengah 10. Tapi Ustadz ini pun kalau setengah 10 tak kalah, karena saya pun dipersiapkan jam 10 kalau sholat tarawih. Saya dulu kalau sholat 23 Tuan Syekh Muhammad Hadi Sofi, guru saya di depan, maka seperti salat wajib itu. Cuma tak bisa diikutkan Tuan Syekh itu di abad sekarang nih. Kita yang sholat sendiri, jamaahnya hilang. Ya, untunglah sini masih ramai ini sholat, masih ada stafnya lagi. Kalau di kampung saya, Desa Petatal, Karbaru, Karangbaru, sampai ke dekat ujung sini, semua udah bertukar 11 rakaat. Cuma kami Masjid Al-Janiyah yang 23 rakaat. Cuma saya bilang kalau tak tahan bapak-bapak 8 mundur. Nah, begitu aja. Tahu tak saya rubah, karena hukum ini tak boleh ikut jamaah, tapi hukum harus ikut hukum. Aturan hukum itu yang diikut, bukan ikut jamaah. Kalau ikut jamaah dia minta 4 rakaat, karena tarawih ini boleh 2. Bapak kalau tak tahan tarawih 2 sah, tak tarawih pun tak berdosa, karena tarawih itu pertama rukunnya niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca surah Fatihah, yang keempat baca tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang terakhir selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup salam cepat. Kalau itu dibawa Pak Ilyas tadi, saya rasa jam 8:30 sudah tuntas. Kalau tidak cepat pun saya pernah batu lajang. Siapa Imam Bambang, mantap patas. Itu 1 nafas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sambung terus. Sekarang perut dah bosan, anak udah 5. Maka tak tarik lagi 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Kalau cepat-cepat mau tak bernafas. Maka jamaah yang Allah muliakan, berhajat besarlah kita dengan akhirat, karena kita tinggal yang lama selama-lamanya bukan di dunia ini tapi di akhirat. Orang-orang yang hadir ini kalau dulu muda, saya tengok ganteng Pak Camat dulu, karena saya masih
remaja Pak Camat ini udah membina pramuka. Sekarang saya tengok rambut tuh sudah mulai ada yang putih. Kalau udah rambut putih tahu Bapak ya, kalau ban bertabur, mata kabur, makanan rajin bubur, gigi gugur, semua udah bur semua pajak lagi lah. Maka kata Imam Ahmad Baqir, tak ada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Semuanya gitu aja. Ustadz belakangan, yang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Setelah apa? Tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Kalau kita Pak harta banyak, meninggal kita muda, ibu-ibu ini udahlah cari yang lain. Kalau bapak pun sama, kalau bapak meninggal dulu, bapak kita meninggal duluan, dia meninggal duluan begitu. Maka selain kita punya rezeki yang dilebihkan Allah, bawa mati. Banyak yang Pak, ini masjid saya tengok bolong-bolong, tak mungkin orang sholat begini aja. Maka alhamdulillah Bupati punya perhatian besar. Malam ini malam nuzul Quran, ini malam istimewa. Karena sebenarnya kalau kita memaham Al-Quran itu turun 30 juz. Yang pertama dari Allah turun ke Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz ini turun ke Baitul Izzah, langit dunia, itu 30 juz. Tapi ke dunia tak tahan kita sekali 30 juz. Maka diangsur-angsur. Makanya kalau kita jadikan Quran itu menjadi pedoman hidup ini nyaman. Bapak punya anak, senang bapak melihat anak kalau dipanggil menyaut. Karena Quran itu mengajarkan kepada anak kita untuk sayang kepada kedua orang tuanya. Kata Quran apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu agar kamu hanya menyembah kepada Allah dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Apabila kata Allah kedua orang tuamu sudah lanjut usianya dalam penjagaanmu, fala taqul lahum, jangan pernah katakan itu Quran. Kalau kita mengamalkan Quran ini, nyamanlah punya keturunan. Tapi kalau tidak bapak punya istri tak pakai Quran, kata-kata yang dia sampaikan lebih keras lagi dari kata-kata laki. Pak, apa bang? Dia lebih kuat lagi. Tapi kalau punya istri paham sama Al-Quran tuh, insya Allah diamalkan yang Quran. Kalau kita panggil, nyambutnya lembut. Saya bapak di masjid masan bahan bangunan buat pagar. Lalu datang yang nelpon orang dari Panglong. Assalamualaikum Pak, ini pesanan bahannya sudah kami antar Pak, bayarnya nanti di sana ya Pak, COD. Iya, saya bilang sama bendahara masjid, kalau beginilah bini sama lakinya, wah, tak lama menelepon orang rumah saya. Oh ya, di mananya tempat amplop itu tadi. Ya Allah, ini bangkonya laki itu kadang-kadang ditengok yang lain-lain tingkat. Maka bapak ibu khususnya yang di sana, kalau bapak memanggil jangan tinggi suara dari suami, karena Quran itu mengajarkan istri yang dipanggil Allah ridho suaminya, tinggal pilih pintu surga yang mana dia pilih. Maka sampai kata Rasul, kalau ada tempat sujud yang kedua, suruh istri itu sujud kepada suaminya. Itu makanya bapak, kadang-kadang bini ini udah masuk ke kamar pelan-pelan dia naik tempat tidur. Kenapa? Jin tidur, awak dibilangnya jin. Coba. Makanya kadang-kadang ada istri yang kepada suami itu kalau dipanggil tak dengar dia. Ya, tak diam aja. 3 kali panggil baru dia punya. Tapi kalau tengoknya balik, wah, cepat dia menerobos. Tapi di sini model itu tak ada. Nah, kita konsen sedikit tentang Al-Quran.
dari langit dunia yang dikenal tadi Bait Za, maka berangsurlah turun dia ini. Untuk apa diturunkan secara berangsur-angsur? Itu menjawab pertanyaan persoalan bawa oleh Rasulullah. Satu hari Rasulullah dikejar oleh musuh yang bernama Suraqah. Suraqah itu mengendarai kuda karena dapat imbalan ribuan ekor unta bayarannya untuk membunuh Rasulullah. Maka ketika mendekat tuh, kaki ontanya ditelan oleh bumi, tak bergerak. Jalan lagi, tertelan lagi, jalan lagi sampai 3 kali. Maka ketika itu bertanya Suraqah, wahai Rasulullah, sebenarnya Tuhanmu itu terbuat dari apa? Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allahu samad. Allah tempat kita meminta. Itu nih kadang minta tak tempat kita Allah mutlak. Apalagi pas pesta. Kalau datangnya tuh kita nak pesta jangan tak panggil. Karena hujan nih. Kalau bisa nyatu tuh mendatangkan hujan, udahlah. Lebih kayu dia lagi dari presiden. Iya, nanti bulan-bulan ber panggil tuh. Kadang-kadang ada orang yang menikah tak sanggup dia mandi karena takut hujan. Kalau memang begitu cari orang menikah, waktu musim kemarau sekarang mandikan dia. Maka ibu-ibu, kalau memang kita disuruh minta sama Allah, minta sama Allah, ya selain Allah. Kalau kita minta selain Allah, maka ada kekufuran, kesyirikan di situ. Jemaah yang Allah muliakan. Jadi Al-Quran itu turun sebagai pedoman. Apalagi kalau dapat seorang suami berpaham sama Quran, dia jadi imam ke muka. Dia jadi tuntunan ke depan. Insya Allah hidup rumah tangga itu barokah dan sakinah. Jemaah yang Allah muliakan, pada intinya Allah menyampaikan sebuah sarahan hadis kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu 4 golongan manusia. Siapa golongan yang dirindukan surga itu? Yang pertama, taliyul Quran. Makanya Bapak Bupati ini insya Allah dirindukan surga. Apa? Karena MTQ semalam ada 4 orang Qori, 2 orang yang dewasa dengan yang habis 30 juz dihadiahkan umroh. Dewan hakimnya 2 orang, 1 orang Ibu Manus tak silap saya, Ibu Jainab Ali, yang satu lagi Bapak Ramadan. Bahkan tahun yang lalu ada 2 orang dari sumber tani itu, seorang petani dua-dua yang diberangkatkan juga umroh. Makanya Al-Quran ini memuliakan kita, jangan kita amalkan belum lagi, kita baca aja kita amalkan. Saya alhamdulillah anak saya namanya Ainul Mardian, habis 5 juz. Tahun yang lalu sudah diberangkatkan Bapak Bupati, habis 5 juz. Tahun ini alhamdulillah insya Allah berangkat lagi ke provinsi, karena udah 2 kali naik ke provinsi seingat saya, tapi belum dapat ke provinsi. Hanya 1 juz yang lalu, harapan 1. Dicoba 5 juz. Maka anak-anak kampung ini ibu, saya tengok ada tahfiz Quran. Ibu kalau mau keberkahan kehidupan ini, karena anak-anak yang habis Quran dapat doanya dikabulkan Allah, menyelamatkan dia untuk masuk ke dalam surga. Saya anak 5 Pak. Ya, yang pertama saya guru honor, berada di Libanon, sudah jalan 3 tahun, udah menikah lagi, dapat orang Libanon. Maka saya ini pendek, insya Allah keturunan anak saya pendek lagi, karena dapatnya perempuan orang Libanon. 1,5 tahun lagi nanti pulang. Yang nomor 2 masih kuliah di UIN, sudah sedang menyusun. Nomor 3 tadi yang habis. Alhamdulillah, karena Quran tuh tak bayar dia kuliah sekolah di pesantren, harusnya 800.000, tapi karena alhamdulillah dia hafal dan bisa tilawah Quran tuh diberikan sama yayasan, tak bayar selama sudah 2 tahun. Maka bagi bapak dan ibu, banyak baca Quran. Kalau mau mengamalkan dapat kemuliaan doa 80.000 malaikat. Ya, maka setelah habis sholat subuh atau sholat asar, baca macam Pak Imam tadi, a'udzubillahnya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. 3 kali baca.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. 3 kali itu ambil penghujung surah Al-Asr ayat 21. Lau anzalna ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Itu awal surahnya. Tengok Asar. Siapa membaca itu sampai akhir maka dimuliakan Allah, kata Rasulullah. Diturunkan 80.000 malaikat untuk mendoakan orang yang membacanya. Kapan waktunya? Selesai sholat subuh atau selesai sholat asar. Nanti tengok Quran tuh, ya. Karena orang yang dirindukan surga yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua hifzil lisan, orang yang pandai menjaga kata-katanya. Ketika kita diberi Allah lisan untuk berkata-kata, gunakanlah untuk kebaikan, jangan menyakitkan hati orang, ya. Jangan menyakitkan hati orang, jangan memfitnah orang. Sedangkan puasa kita pahamkan sia-sia, dapat lapar dahaga karena lisan kita, karena ucapan kita. Maka yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang dirindukan surga itu orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Bapak-bapak punya istri, tentu istrinya biasa memasak bubur itu 3 mangkok, buat 4, antarkan ke masjidnya. Jangan sampai di masjidnya lapang, tak ada bukaan. Yang umumkan pun tak semangat. Waktu berbuka akan tiba 5 menit lagi. Kalau ada bukaan itu agak semangat sedikit. Ini pas-pasan. Ketika dia ajan tak ada bagian dia lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak habis. Dilibas, tak ada pula ditinggalkan lagi. Maka nak ajan tu udur-uduran kata orang. Udahlah kau aja. Kau aja lah, kau suara kau enak. Udah kau aja. Dia berpikir dia siap ajan sekarang, tak adalah bagian dia lagi. Maka ibu-ibu, wa mut'imil ji'an, beri makan orang yang kelaparan, baik orang tulang fakir maupun orang yang sedang berpuasa. Antar biasa 4 mangkok cukup untuk keluarga kita, buat 6 atau 5, yang satunya antar ke masjid nih. Banyak orang yang buka di sini, yang berbuka pahalanya luar biasa. Yang akhir, orang yang mendapatkan kerinduan dari surga itu wasaumu fi Ramadan. Maka ada angka 40. Angka 40 itu angka luar biasa. Maka kalau ada pemimpin umurnya sudah 40, insya Allah dia bijaksana. Siapa yang dapat sholat berjamaah 40 hari, 40 malam, 40 hari subuh, Allah berikan keringanan, dilepaskan siksa kuburnya, diharamkan api neraka menyentuhnya. 40 waktu subuh. Kalau salah 1 hari, ulang lagi. 40 itu luar biasa. Maka kepada kita, kalau yang menghafal Quran masih menyangkut-nyangkut, ulangi 40 kali. Insya Allah duduk. Ini ada habis yang luar biasa dari Medan menyampaikan ketika saya panitia hadis. Dia guru hadis, Ustaz, kalau ada anaknya yang hafal si lupa-lupa saja, ulangi 40 kali. Jadi kalau dia mengulangi 1 juz sebanyak 40 kali, tak ada salah, insya Allah. Ya mungkinlah hafal itu tadi. Jadi jangan heran, anak ibu hafal berapa juz? 30 juz. Dites 1 juz baliknya. Orang yang dirindukan surga itu yang terakhir saumu fi Ramadan. Karena Nabi Allah Musa, dia munajat 40 hari 40 malam. Dia katakan, wahai Allah, adakah hambamu yang lebih dekat antara aku denganmu? Ini dekat. Ada yang lebih dekat hambamu? Kata Allah, ada. Muhammad dan umatnya di akhir nanti. Ketika dia sedang melakukan ibadah puasa, maka saat dia berpuasa, aku dengan hambaku tidak ada antaranya. 4 inilah orang yang dirindukan surga. Insya Allah kita yang hadir hari ini dapat mengamalkan yang 4 ini. Semoga kita golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jemaah yang Allah muliakan, silakanlah mencari dunia ini sebanyak-banyaknya, tapi untuk akhirat ini harus kita pikirkan. Tak boleh sebelah mata, ya, tak boleh separuh hati, ya, harus sempurna. Maka kalau sholat harus sempurna, jangan sholat itu separuh hati. Allah, sengaja aku sholat maghrib karena mertuaku datang. Oh akbar, ini betulan. Maka harus betul-betul sholat rasanya sholat, puasa rasanya puasa.
Kadang-kadang kita sholat ini karena sebab tengok mertua haji datang, sholat awak. Dia tak datang, tak sholat awak. Tengok ada pula yang awak sogani sholat awak. Karena Allah lah apa yang kita lakukan. Sampai-sampai orang tauhid itu mengatakan la ilaha illallah, tiada yang ada. Semua ini sebenarnya tak ada. Ustaz itu tak ada. Siapa yang ada sebenarnya? Allah. Tiada yang ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Itu orang yang baru masuk Islam. Kalau kita udah lama Islam tak begitu. Yang maqam syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada yang ada. Yang ada itu tak ada. Yang ada itu siapa? Hanya Allah. Tiada yang ada yang ku sayang, yang ku cintai, nafikan diri. Termasuk diriku tak ada. Ku cintai saya. Illallah, kecuali Allah. Maka duduklah syahadat itu tadi. Tak ada syirik kopi sedikit pun. Kiranya yang saya sampaikan ini, inilah yang dapat saya titipkan. Kalau Bapak mau jumpa lagi, undang saya. Karena ini ada batasan waktu yang diberikan. Bapak ini tengok udah duduk-duduk begini, tak paham tangan tu Allah alam. Tapi aku tengok di lojud 23 rakaat ni, oh, subhana malikil ma'bud. Kalau pulang kampung besok Bapak dijawab. Begini berjalan, ditarik sama malaikat nak masukkan dalam neraka. Kata Nabi Adam, wahai Muhammad, ada satu umatmu masukkan dalam neraka. Siapa tengok itu? Datang Rasulullah, tak sampai hati Rasul ada umat masuk neraka. Siapa dia? Kata Rasulullah, berhenti wahai malaikat. Malaikat tak mau berhenti. Ini perintah Allah, aku tidak akan patuh kecuali kepada Allah. Kata Rasulullah, berhenti. Tidak juga berhenti. Allah katakan, berhenti wahai malaikatku, karena kekasihku sudah menyuruh berhenti. Lalu ditimbanglah, bu, bapak, dosa orang itu ternyata dia masuk dalam surga. Tapi dari selah-selah juga Rasulullah itu berwarna putih jatuh ke mizan ketimbangan itu. Maka mizan itu pun berat ke surga. Wahai Rasulullah, kata orang yang mau dimasukkan ke dalam surga, apa yang kau masukkan ke dalam mizan itu? Itulah ucapan selawatmu selama kau hidup di dunia ini. Banyakkan selawat Pak. Kalau dibaca sama Bilal tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawab, tengok tadi tua-tua semangat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina. Tak terjawab aku Pak, tinggi suara tadi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tak ada ngantuk, nenek-nenek pun tukar di belakang. Tengok soalnya lambat bu. Berdiri pun bisa melangkah, saking mengantuknya. Ya, inilah yang dapat saya titipkan. Benar dari Allah, kesalahan dan kehilapan. Inilah pribadi saya. Waqad jari syaibun barun walau barun jima jarah lisan. Jika pedang melukai tubuh dan melukai hati, kemana obat tidak dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.